Lo bayangin, Stanford University, salah satu otak paling brilian di dunia. Mereka punya model investasi yang katanya super canggih. Tapi, kenapa mereka sering banget zong parah di pasar saham dunia nyata? Welcome back ke Mau Cuan Dong. Hari ini kita bongkar rahasia paling memalukan di dunia keuangan. Kegagalan strategi saham akademis. Siap-siap, karena yang kita pelajari hari ini bikin cuan lo makin aman. Apa iya teori investasi mind-blowing dari kampus elit itu cuma omong kosong belaka? Gini loh, kita bicara soal Stanford. Mereka ini pusatnya inovasi kuantitatif. Mereka bikin model yang isinya algoritma super rumit, machine learning, dan tesis doktor yang tebalnya minta ampun. Di atas kertas, semua model ini sempurna. Risiko terukur, profit teroptimasi, kelihatan foolproof. Tapi, begitu model itu dilempar ke Wall Street, ke pasar nyata yang penuh darah dan keringat, tiba-tiba hasilnya berantakan. Kenapa bisa? Kita nggak cuma bicara kerugian kecil, kita bicara kerugian signifikan yang bikin para manajer investasi garuk-garuk kepala. Masalahnya bukan di kecerdasan mereka, otak mereka 1000 kali lebih pintar dari kita. Masalahnya ada di asumsi dasar yang mereka gunakan. Mereka mengira pasar itu entitas rasional, padahal pasar itu adalah kumpulan emosi, takut, serakah, dan FOMO. Teori mereka seringkali berbasis modern portfolio teori versi paling ekstrim. Intinya, kalau datanya sempurna, kita pasti untung maksimal dengan resiko minimal. Bullshit. Mari kita lihat studi kasus umumnya. Ini sering terjadi di dana abadi kampus-kampus besar. Mereka punya target return tinggi, jadi mereka cenderung menggunakan model yang sangat mengoptimalkan kinerja di atas kertas. Model-model ini gemar menggunakan leverage, utang, karena perhitungan risiko teoretisnya bilang, aman kok. Lo bayangin, mereka pakai rumus yang berhasil 99% dari waktu. Tapi, 1% sisanya itu adalah Black Swan event, kejadian tak terduga yang gak ada di data historis. Contoh, pandemi, perang, krisis 2008. Model akademis canggih bisa memprediksi krisis, tapi hanya jika data krisisnya sudah pernah ada. Krisis 2008 itu terjadi karena semua orang mengira risikonya sudah terhitung. Stanford dan banyak institusi sekelasnya seringkali terlalu percaya diri pada simulasi. Ketika krisis itu datang dari arah yang sama sekali nggak mereka duga, auto miskin. Kerangka teoritis itu kaku, pasar itu lentur kayak karet. Itu dia kunci pertama, terlalu mengandalkan data masa lalu. Dosa besar pertama para akademisi investasi adalah backtesting bias atau bias uji balik. Simpelnya gini, mereka mengembangkan model, lalu mengujinya menggunakan data historis 20 tahun ke belakang. Tentu saja hasilnya akan kelihatan sukses, karena model itu diciptakan untuk cocok dengan data yang sudah terjadi. Ini seperti lo bikin kunci setelah pintunya sudah terbuka. Gampang kan? Tapi ketika lo pakai kunci itu di pintu yang baru, yang kondisinya berbeda, kuncinya nggak cocok. Para profesor di Stanford mungkin bisa membuat model yang sempurna untuk pasar di tahun 2010 sampai 2020. Tapi pasar di tahun 2024 atau 2025 itu punya dinamika yang berbeda. Inflasi tinggi, AI yang mendominasi, suku bunga yang nggak stabil. Mereka gagal memasukkan variabel masa depan yang tak terduga dalam persamaan mereka. Mereka anggap pasar akan terus bekerja sesuai pola statistik normal. Padahal pasar seringkali bekerja di luar normal. Kita sebut itu fat tails, ekor distribusi yang sangat langka tapi dampaknya mematikan. Dosa kedua, asumsi data yang sempurna. Di laboratorium riset Stanford, data yang mereka olah itu data yang sudah divalidasi, bersih, dan rapi. Di dunia nyata, informasi itu berantakan. Lo dealing sama laporan keuangan yang dimanipulasi, rumor pasar yang sengaja disebar, insider trading yang sulit dideteksi, dan press release yang isinya cuma PR belaka. Data yang masuk ke model Stanford, meskipun volumenya raksasa, seringkali misleading karena nggak bisa memilah noise dan signal. Dosa ketiga, dan ini yang paling fatal, mengabaikan faktor manusia. Seorang akademisi percaya bahwa ketika harga saham A turun drastis, investor akan melihatnya sebagai diskon dan segera membelinya secara rasional. Di dunia nyata, ketika saham A anjlok, semua orang panik dan ikut-ikutan jual, bahkan jika secara fundamental itu gila. Kenapa? Karena takut rugi lebih besar, ketakutan dan keserakahan. Dua variabel non-matematis ini yang paling sering menghancurkan model investasi paling canggih sekalipun. Stanford, kalian bisa memodelkan probabilitas, tapi kalian nggak bisa memodelkan panik massal. Ini perbandingan yang sering banget kita lihat.
Di satu sisi, ada Profesor Stanford, pakai kacamata tebal, jas mahal, bicara pakai istilah Yunani kuno, dan persamaan diferensial. Di sisi lain, ada trader veteran di Chicago yang mungkin gak lulus kuliah, tapi sudah mencicipi 5 kali krisis dan selamat. Siapa yang lebih cuan? Jelas yang kedua. Kenapa? Karena trader veteran itu nggak fokus pada optimasi return, mereka fokus pada risk management. Model akademis bilang, kalau lo mau untung 20%, lo harus berani ambil risiko sekian. Trader dunia nyata bilang, gue harus memastikan modal gue selamat dulu, baru mikirin untung. Gini lo bedanya. Stanford fokus mencari jarum di tumpukan jerami yang bisa menghasilkan return tinggi. Trader pasar fokus memastikan tumpukan jerami itu nggak membakar seluruh ladang modal mereka. Mereka punya stop loss yang jelas, mereka menghargai cash, dan mereka tahu kapan harus bilang, gue keluar dari permainan ini. Ambil contoh ekstrim pada quant trading. Banyak lulusan terbaik Stanford masuk ke hedge fund quant. Mereka membangun mesin yang super cepat, bisa trading ribuan kali per detik. Masalah muncul saat semua orang pintar menggunakan model yang mirip. Ketika pasar bergerak tak terduga, dan model-model ini mulai menjual, itu memicu efek domino. Karena semua model berbasis logika yang sama, mereka semua menjual pada waktu yang sama. Ini yang disebut crowding effect. Lo bayangin, lo dan 1000 orang pintar lainnya punya kunci yang sama untuk mobil yang sama. Kalau mobilnya mogok, 1000 orang itu akan panik dan mencoba memperbaiki atau menjualnya secara bersamaan. Stanford menciptakan model yang canggih, tapi mereka gagal mengantisipasi bahwa model itu nggak unik lagi. Inilah ironi terbesarnya. Kecemerlangan akademis mereka justru menciptakan kerentanan pasar baru. Ketika pasar menyadari polanya, pasar akan menghukum mereka habis-habisan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kegagalan para dewa finansial ini? Intinya, kerangka teoritis, sehebat apapun itu, memiliki harga mati. Ia bersifat ideal. 1. Jangan pernah serahkan seluruh cuan lo pada sistem otomatis yang lo sendiri nggak paham dasarnya. Banyak model Stanford yang jadi kotak hitam. Investor cuma tahu input dan outputnya, tapi nggak tahu proses di dalamnya. Begitu kotak hitam itu error, lo nggak bisa memperbaiki. 2. Jangan pernah percaya pada model yang mengklaim bisa menghilangkan resiko 100%. Resiko itu nggak hilang, ia cuma pindah tempat atau disamarkan. Ketika lo menggunakan leverage tinggi untuk menekan resiko teoritis, lo cuma menukar resiko kecil yang sering terjadi dengan resiko bencana yang jarang terjadi, tapi dampaknya mematikan. Stanford mengajarkan kita bahwa kerangka berpikir analitis itu penting, tapi kerangka berpikir pragmatis itu vital. Nah, ini yang penting buat kita, investor receh di mau cuan dong. Kalau Stanford saja bisa gagal dengan ratusan PhD dan miliaran dolar, apalagi kita yang cuma modal dengkul dan Google Sheets. Jangan mudah tergiur dengan klaim sistem investasi yang terlalu sempurna, terlalu canggih, atau terlalu menjanjikan return gila-gilaan. Apa pelajaran intinya? Keep it simple, stupid. Diversifikasi, punya margin of safety, pahami apa yang lo beli, dan yang paling penting, kendalikan emosi lo. Stanford mungkin ahli dalam matematika stokastik, tapi mereka kurang ahli dalam matematika kehidupan nyata, di mana orang menjual saham cuma karena berita di Twitter atau tetangga beli mobil baru. Cuan sejati datang dari kesabaran dan manajemen resiko yang konservatif, bukan dari model simulasi yang paling keren. Jadi teman-teman, mau cuan dong? Ingat baik-baik, kecerdasan itu penting, tapi di pasar, kearifan itu harganya lebih mahal. Jangan biarkan kecemerlangan akademik menggutakan mata lo dari realita pasar yang brutal. Teori tanpa pragmatisme adalah resep menuju kerugian. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah pakai model investasi yang keren banget tapi zong pah? Tulis pengalaman lo di kolom komentar di bawah, kita diskusiin. Jangan lupa, kalau lo suka bongkaran rahasia finansial kayak gini, like video ini, share ke teman-teman lo yang masih percaya sama teori bullshit di kampus, dan pastiin lo sudah subscribe channel Mau Cuan Dong dan nyalain lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan tips cuan anti-zong berikutnya. Salam cuan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!